Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-11 ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah mekanika IPA. Sebelumnya tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga social distancing, karena sampai saat ini pun masih bertambah yang positif, jadi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, semoga semuanya sehat semua dan tetap menjaga kesehatan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan momentum linier dan tumbukan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang usaha dan energi, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan momentum. Apa sih momentum itu? Momentum itu adalah hasil kali dari perkalian massa dan kecepatan. Mungkin kalau kalian masih ingat, momentum itu termasuk besaran skalar apa vektor. Jika kita lihat dari persamaannya, maka momentum itu merupakan sebuah benda jika bergerak dengan kecepatan v, maka benda tersebut akan mempunyai momentum, sehingga momentum sebuah benda dengan massa m dan kecepatan v itu didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan, yaitu p sama dengan m kali v. Karena sebanding dengan kecepatan, maka momentum juga merupakan besaran vektor, di mana P itu satuannya adalah kilogram meter per sekon, massa itu kilogram, kecepatan itu adalah meter per sekon. Kemudian massa sendiri merupakan sebuah benda atau massa yang bergerak atau massa dalam pergerakan. Kemudian kalau kita mencoba mengerjakan sedikit terkait dengan contoh-contoh momentum, kita tentukan momentum dari sebuah benda bermassa 60 kg bergerak ke timur dengan kecepatan 9 meter per sekon. Maka momentumnya adalah tinggal kita kalikan massa kali kecepatan. 6 kg kalikan 9 meter per sekon, kita dapatkan 540 kg meter per sekon atau newton kali sekon. Kemudian mobil bermassa 1000 kg bergerak ke utara dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka momentumnya adalah 1000 dikali 20 meter per sekon, berarti 20.000 kg meter per sekon. Kemudian ada seorang mahasiswa dengan massa 40 kg bergerak ke selatan dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka momentumnya adalah 80 kg meter per sekon. Baik, kemudian untuk merubah sebuah momentum maka diperlukan gaya yang bisa mengubah momentum. Karena kalau momentumnya tetap, maka jika kita hubungkan dengan gerak lurus, maka dia termasuk dalam gerak lurus beraturan. Namun jika momentumnya berubah, maka di situ ada yang namanya perubahan kecepatan, sehingga timbullah atau ada gaya di situ. Laju perubahan momentum dari sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikannya. Laju perubahan momentum itu sama dengan gaya total yang diberikan padanya, berarti delta P dibagi delta T itu sama dengan F, yaitu sebuah benda laju perubahannya berarti delta P per delta T dibagi sama dengan F, dimana F adalah gaya, atau sigma F sama dengan delta P per delta T. Dengan hukum Newton kedua, maka kita dapatkan bahwa delta P itu kalau kita uraikan itu sama dengan M kali delta V, sehingga delta V per delta T sendiri itu sama dengan A, sehingga kalau kita hubungkan sigma F itu sama dengan M kali A. Contohnya,
mencuci mobil, kalau kita mencuci mobil, maka di situ ada perubahan momentum dan ada gaya. Air keluar dari selang dengan debit 1,5 kg per sekon dengan laju 20 meter per sekon dan diarahkan pada sisi mobil. Berapa gaya yang diberikan pada mobil? Mari kita coba selesaikan. Ini contoh gambar dari orang kalau ketika mencuci mobil atau mencuci sepeda motor atau menyiram bunga. Kita selesaikan. Yang diketahui adalah debit airnya 1,5 kg per sekon dan lajunya atau V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Sigma F itu kalau kita sebelumnya kita ketahui bahwa delta I sama dengan M kali A, di mana A-nya sendiri itu sama dengan delta V per delta T. Nah, ya, karena yang diketahui adalah debit itu M dibagi T, jadi 1,5 kg per sekon itu sama dengan M dibagi T kalikan delta V. Maka kita tinggal masukkan saja sigma F sama dengan 1,5 kg per sekon kali 20 meter per sekon, sehingga kita dapatkan bahwa jumlah gaya yang bekerja pada yang diberikan pada mobil itu sama dengan 30 kg meter per sekon kuadrat atau sama dengan 30 Newton. Baik, kita lanjut dulu hukum kekekalan momentum. Jadi kekekalan momentum ini untuk dua benda yang bertumbukan, maka momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sesudah tumbukan, yaitu M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 absen ditambah M2 kali V2 absen. Contoh dari hukum kekekalan momentum yaitu sebuah gerbong kereta 10.000 kg yang berjalan dengan laju 24 meter per sekon menabrak gerbong lain yang sejenis sedang dalam keadaan diam. Berapa kecepatan bersama mereka setelah tumbukan? Mari kita coba selesaikan. Yang diketahui adalah massa 1 dan massa 2 itu sama 10.000 kg, kemudian kecepatan satunya yaitu 24 meter per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan setelah bertumbukan. Dari hukum kekekalan momentum kita dapatkan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 absen ditambah M2 kali V2 absen. Maka kita masukkan angka-angkanya. Oh ya, karena V2-nya kereta yang kedua itu diam, maka V2-nya itu sama dengan 0. Kemudian 10 kita masukkan angka-angkanya. 10.000 kg kali 24 meter per sekon ditambah 10.000 kg kali 0 sama dengan 20.000 kg kali V. Karena M-nya sama, maka kita tinggal kalikan. Karena bergerak bersama berarti V1 absen sama dengan V2 absen, yaitu V absen. Kita masukkan, ketemulah 240.000 kg meter per sekon dibagi dengan 20.000 kg. Kita dapatkan V absennya sama dengan 12. Selanjutnya kita akan membahas tentang tumbukan dan impuls. Dari hukum Newton yang kedua kita dapatkan bahwa sigma F sama dengan M kali A, di mana A-nya adalah delta V per delta T, maka kita ganti sedangkan M kali delta V sama dengan delta P, maka dapat disimpulkan bahwa impuls itu adalah F kali delta T sama dengan delta P dikalikan delta T dibagi delta T. Jadi delta T-nya ini kita coret-coret, maka tinggal delta P. Nah, dimana gaya kali delta T sama dengan delta P itu yang disebut dengan impuls. Dengan F adalah gaya, delta T adalah selang waktu atau detik.
Contohnya, gaya rata-rata yang diberikan oleh pemain sepak bola saat menendang bola adalah 5000 Newton. Jika gaya tersebut bekerja pada bola selama 0,002 detik, tentukan kecepatan bola setelah ditendang pemain. Jika pada awalnya bola di dalam keadaan diam dan massa bola adalah 0,5 kg. Mari kita coba selesaikan. Yang diketahui adalah gaya rata-ratanya 5000 Newton, kemudian waktunya itu 0,002 detik, masanya 0,5 kg. Kita punya persamaan F kali delta T sama dengan delta P sama dengan impuls. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Delta P itu sama dengan F rata-rata kali delta T, 5000 Newton kali 0,002 detik sama dengan 10 Newton detik. Kemudian dari momentum kita dapatkan massa kali V akhir dikurangi V awal kali sama dengan 10 Newton detik. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Karena V awalnya itu adalah 0, maka kita dapatkan V akhirnya 10 Newton per detik. 10 Newton kali detik dibagi 0,5 kg sama dengan 20 meter per detik. Selanjutnya kita bahas terkait dengan kekekalan energi. Energi sebelum tumbukan dan sama dengan energi sesudah tumbukan. Misalnya kita lihat ekspresi gambar di bawah ini, M1 kali V1, M2 kali V2. Maka ketika terjadi tumbukan, bisa jadi kedua benda ini akan berlawanan arah. Kemudian setelah tumbukan maka kecepatan V1 dan V2 nya berbeda. Hukum kekekalan energi sendiri itu karena kita membahas pada gerak benda, maka hukum kekekalan energinya menggunakan EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 absen ditambah EK2 absen. Sehingga kita dapatkan bersamaan setengah M1 V1 kuadrat setengah M2 kali V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 V1 absen ditambah setengah M2 V2 absen. Kemudian tumbukan non-elastis linier atau yang biasa disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Kemudian kita lanjut ke tumbukan non-elastis linear. Macam-macam tumbukan. Yang pertama, tumbukan non-elastis linear atau yang disebut dengan tumbukan tidak lenting. Maka berlaku pada tumbukan non-elastis terdapat gaya yang tidak elastis sama sekali. Energi mekanik itu berubah menjadi energi panas. Jadi energi awal itu tidak sama dengan energi akhir karena berubah menjadi energi panas. Kemudian asas kekekalan energi tidak berlaku karena terdapat gayanya tidak elastis. Kemudian hukum kekekalan, asas kekekalan momentum berlaku karena tidak ada gaya dari luar, yaitu sistem terdiri dari dua benda dan dari dua benda yang bertumbuk. Setelah tumbukan, dua benda bergerak ke sana. Kemudian tumbukan non-elastis linear sendiri, kita langsung saja ke persamaannya. Maka berlaku hukum kekekalan momentum sama dengan V absen sama dengan M1 kali V1 plus M2 kali V2 dibagi M1 plus M2. Baik, kita mencoba mengerjakan latihan soal.
Sebuah mobil dengan massa 1.800 kg sedang berhenti di lampu lalu lintas, ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil 900 kg sehingga keduanya menempel dan bergerak pada jalur yang sama dengan jalur yang awal dari mobil yang lebih kecil bergerak 20 meter per sekon. Berapa kecepatan mobil tersebut setelah terjadi tumbukan? Yang diketahui adalah M1 sama dengan 1.800 kg, M2 900 kg, V2-nya sama dengan 20 meter per sekon. Karena menempel maka termasuk dalam tumbukan non-elastis linier atau tidak lenting, sehingga menggunakan persamaan V absen sama dengan M1 kali V1 plus M2 kali V2 dibagi M1 plus M2. Maka kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan 6,67 meter per sekon. Kemudian kita lanjut ke tumbukan elastis linier. Jika terdapat dua benda yang saling bertumbukan lenting sempurna, massa 1 V1, massa 2 adalah V2, V2-nya bergerak berlawanan arah ke arah sumbu X negatif, maka dikasih tanda negatif. Pada tumbukan elastis terdapat gaya yang elastis dengan sempurna, yaitu dan energi mekanik itu konstan, tidak ada yang menjadi panas. Asas hukum kekekalan energi berlaku, kemudian asas kekekalan momentum tidak berlaku karena tidak ada gaya dari luar. Sistem mandiri karena tidak ada gaya dari luar. Sistem terdiri dari dua benda yang bertumbuk. Setelah tumbukan, masing-masing benda memiliki kecepatan yang berbeda. Yang perlu diingat pada tumbukan elastis linier ini adalah persamaan yang terakhir, momentum sebelum sama dengan momentum sesudah, sama dengan M1 kali U1 M2 kali V2. Kemudian kita sederhanakan, kita akan dapatkan persamaan untuk tumbukan elastis linier. Ini tidak perlu Ibu jelaskan dengan panjang lebar karena kali bisa. Maka persamaan yang kita butuhkan untuk tumbukan elastis linier ini adalah kecepatannya V1 absen sama dengan V2 plus V2 absen min V1. Nah, kita dapatkan V2 absen sama dengan V2 kalikan M2 min M1 dibagi M1 plus M2 plus 2 M1 kali V1 dibagi M1 plus M2. Ada dua persamaan yang perlu diingat, yaitu V1. Kalau yang ditanyakan V1 absen, maka di sini V1 dan di belakang adalah V2. Kemudian jika yang digunakan adalah V2 absen, maka V2-nya ada di sebelah sini dan V1-nya di belakang. Kemudian kita coba kerjakan contoh soal dulu. Sebuah bola bermassa 0,2 kg bergerak dengan laju 2 meter per sekon, bertumbukan dengan bola lain yang massanya 20 km per sekon. Penyelesaiannya, karena tumbukan kedua bola bersifat lenting sempurna, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya ke persamaan V1 absen sama dengan M1 min M2, kemudian bla bla bla, ketemulah V1 absen sama dengan 0. Kemudian mencari kecepatan bola
V2 absen sama dengan M2 min M1 dibagi, kemudian V2 absen kita dapatkan V2 absen sama dengan M2 min M1 kali V2 dibagi M1 plus M2 plus 2M1 dibagi M1 plus M2 kalikan kecepatan yang pertama. Baik, mungkin sampai di sini saja teman ibu kali ini. Jika ada salah ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.